Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-mustafa al-mukarram alladzi ilaihi talaqana yaumas sihab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Wa qala Nabiullah alaihi salatu wassalam, innakum jami'an bisadadil maut. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa man tabi'ahu bi ihsan liyaumiddin wa ba'du. Sidang Jumat Diyufur Rahman hadanallah wa iyyakum ajmain. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita hantarkan senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala rahmah dan inayahnya yang dianugerahkan kepada kita hambanya dari waktu ke waktu, detik ke detik, sampai siang ini kita bisa melangkahkan ke tempat yang mulia ini. Semoga perjalanan kita masing-masing dari rumahnya disaksikan oleh para malaikat yang berdiri sepanjang jalan, mencatat, menjadi saksi yang adil orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah, sehingga akan menjadi hujah kita di hadapan Allah pada hari pertemuan yang terakhir kalinya. Semoga salam dan salawat dicurahkan baginda agung Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Amin. Hadirin arsadakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang dalam tadkirahnya, mauidhahnya dalam firman-Nya, agar manusia tidak lari dari hujahnya perjalanan hidupnya untuk kembali kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 30-31, yang artinya sesungguhnya engkau Rasulullah pasti akan mati dan mereka pun akan mati pula. Sesungguhnya kalian kelak hari kiamat di hadirat Allah akan saling bermusuhan. Terhadap ayat di atas, Rasulullah SAW menguatkan dalam sabda yang singkat, innakum jami'an bisadadil maut. Kalian semua manusia, umat-umatku, akan menghadang kematian. Kalau dikatakan menghadang kematian, kematian lewat, niscaya akan kena dan pasti akan kena. Ayat ini kembali pada para mufassirin, merupakan tasliyah dan takrirun nafas sebagai refreshing jiwa bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanannya senantiasa menghadapi keluh kesah, rintangan orang-orang yang menghadang perjalanan dakwahnya. Mereka yang kurang antusias, mereka kurang mengimbangi dengan keselarasan dan loyalitas yang tinggi. Maka Allah menggambarkan Rasulullah pada waktunya engkau akan mati. Berarti dakwah ini akan berakhir dari pelakunya. Dan mereka pun orang-orang sebagian umatmu yang menghalangi, merintangi perjalanan dakwahmu akan berakhir pula dengan kematian. Tetapi itu tidak akan berhenti di situ.
kalian dan umatmu nanti kelak hari kiamat di sisi Allah akan melancarkan permusuhan. Mendengarkan penjelasan ini, sahabat serentak mengajukan berbagai pertanyaan. Sa'id Al-Khudri contohnya, ya Rasulullah, inna rabbuna wahid wa dinuna wahid wa nabiyuna wahid wa nanu ikhwan fama hadhil kusumah. Merenungkan ayat di atas, ya Rasulullah, kita itu Rabbnya kan satu, beribadah kepada Allah, agama kita satu Islam, dan Nabi kita satu, dan kita semua di dunia merasakan bersaudara, sholat jamaah bersama, sholat Jumat bersama, dan sering bertatap muka, tidak menumpuk berbagai masalah, tidak menimbulkan berbagai konflik kecil maupun besar. Lantas permusuhan model apa ini akan terjadi kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW tenang-tenangnya mengurai pertanyaan tersebut satu persatu agar mereka menerima. Laki-lakinya masuk akal, perempuannya masuk pada perasaan. Innakum yaumal kiamati tahtasimun. Benar, kalian kelak pada hari kiamat akan terjadi saling melancarkan permusuhan. Awaluman yukhasimu ar-rajul imra'atahu. Orang-orang yang pertama akan melakukan permusuhan antar kedua belah pihak, seorang laki-laki, suami dalam rumah tangganya kepada istrinya, wa tatakallama laysa bilisaniha walakin yadaha wa rijlaha. Istrinya tidak akan melakukan adu mulut, akan tetapi cukup baginya menunjukkan kakinya dan tangannya untuk menjadi saksi. Hadirin astagfirullah, setiap doa orang pernikahan niscaya satu, semoga kelak menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi setelah berjalan, mereka masing-masing pelakunya yang lebih tahu, lambat laun ada konflik kecil dalam rumah tangga. Semuanya tahu dan semuanya mengalami. Oleh karena itu berlapang dadalah menghadapi itu. Karena itu merupakan bumbunya rumah tangga. Maka jangan diredam, jangan disimpan sampai kepanjangan. Kalau berkepanjangan, wanita belum terima akan dituntut yang terakhir kelak pada hari kiamat. Perempuan akan cukup menunjukkan tangannya dan kakinya, artinya suaminya pernah berbuat kasar kepada tangannya, mungkin diikat karena kesalnya, dan kepada kakinya mungkin pernah ditendang karena jengkelnya. Perempuan tidak bisa melawan, perempuan terima walaupun dizalimi. Jika ini belum tuntas di dunia, kelak hari kiamat akan menuntut ulang. Oleh karena itu mari saling kita lapangkan kesalahan pasangan kita di rumah masing-masing biar tidak berkelanjutan. Wa yukhasimu jaroni. Yang berikutnya kelak akan bermusuhan adalah antar dua tetangga, sosok manusia yang lebih tahu terhadap tetangga sebelahnya, depannya dan kanan kirinya. Jam berapa dia pergi tahu, jam berapa dia pulang tahu.
dan bagaimana suasana rumah tangganya lebih tahu. Maka wasiat Rasul, kada al-jaru yurisu minal irsi, hampir-hampir tetangga itu kalau boleh berhak mewarisi dari harta pusakanya karena orang lain, tapi menyatu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tetangga mari kita saling menghormati, memuliakan, berikan hak-haknya dalam batas yang kita mampu. Jangan sengaja mendolimi. Jika dia tidak terima, akan dituntut ulang pada hari terakhir kalinya. Wa walamanya khosimu al-amiru ja'ir yukituhu ar-ra'yah. Kelak akan dihadirkan seorang penguasa yang kejam, diktatoris, menekan dan dikerumuni sejumlah rakyatnya. Jadi menjadi penguasa, wakil bangsa dan negara tidak mudah. Mereka yang disenangi, yang bersahabat, siap melayani, tidak harus diutarakan dengan janji yang muluk-muluk, tapi cukup sederhana, menghantarkan kehidupan sejahtera lahir dan batin. Kalau bisa bersih dari cekcok, konflik lingkungan yang akan mewarnai kehidupan. Sebagaimana hari ini hal itu sudah merebak di mana-mana. Ya, akhirnya dikembalikan pimpinan bukan semata-mata kecerdasan meminit, tapi juga dilandasi dengan iman, Islam dan tawakal kepada Allah. Karena menghadapi manusia dilengkapi dengan akal, perasaan, dan tuntutan kehidupan yang bisa menghantarkan mereka para pemimpin. Oleh karenanya, bertepatan dengan hari manusia akan dihadapkan dengan pilihan mereka yang menghantarkan kehidupannya. Mari kita doakan mereka menjadi manusia yang cerdas emosionalnya, jalan perasaannya dilandasi keimanan untuk memimpin rakyatnya, bukan semata-mata jabatan yang diterimanya, sehingga akan bisa melindungi, menaungi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhasimu ar-ruhu li jasadihi. Dan yang terakhir, kelak akan terjadi permusuhan antara ruh dan jasad. Yaqulu ruhu li jasadi anta fa'alta wa qala jasad anta amarta. Kelak akan menuntut ruh terhadap jasadnya, wahai jasad, mengapa kamu berbuat seperti itu sehingga menyengsarakan aku, membuat aku menderita nanti pada pertemuan dengan Allah. Maka jasad juga akan membalas, wahai ruh, mengapa engkau memerintahkan aku berbuat demikian? Sawal tanafsi, engkaulah yang menyelewengkan aku. Akhirnya diturunkan malaikat untuk menghakimi antara keduanya. Malaikat mengkisahkan dalam riwayat yang panjang. Akhirnya malaikat menengahi, fa innaka ruhun wa jasad, kami sirajulin muqaidin wa daririn. Wahai engkau ruh dan jasad, Anda tidak bisa hidup ini memangku berjalan kemana-mana, melainkan ibarat seperti orang yang duduk lumpuh tapi pandangannya tajam, bisa melihat kemana-mana. Dan orang yang buta tidak bisa kemana-mana, badannya siat dan kuat. Akhirnya keduanya memasuki kebun yang luas. Berkatalah orang yang lumpuh, ra'aitu simaron hahuna walakin la asu ilaiha. Wahai jasad, kemarin saya lihat di sini pohon-pohon yang melambai-lambai buahnya, tapi saya tidak sampai menjangkau ini karena aku lumpuh. Aku melihat tapi saya nggak berdaya. Maka diajaklah berjalan jasadnya untuk menuju itu. Akhirnya sampai. Akhirnya kedua mengakui, wahai malaikat, kau sangat adil.
bahwa kehidupan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau aku lumpuh dan satunya buta, bisa sampai tujuan karena berjalan bersama-sama. Yang lumpuh naik digendong yang kuat membawa kemana-mana dan kekuatannya. Hadirin astagfirullah, ringkasnya kehidupan adalah berpasangan, kehidupan adalah saling melengkapi. Dalam perjalanan itu, kecil atau besar terkadang diwarnai dengan gesekan. Gesekan terkadang lirih, terkadang seru. Oleh karena itu, mari kita hapus segala gesekan. Jangan diperpanjang sampai hari pertemuan dengan Allah yang terakhir, sehingga akan lebih seru dan seru. Wal amru sadid wasadid. Jadi kalau konflik pertikaian akan diperpanjang di sana, akan lebih seru dan seru, dan tidak bisa dipergambarkan karena belum ada orang ke sana dan tidak ada orang kesana. Aku lihat wastaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qurbiq warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna was'alil khayasatan lana fi kulli khair was'alil mauta rahatan salim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.